Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Jangan lupa subscribe. Ajakan Timnas Indonesia untuk pertandingan persahabatan versus Harimau Malaya Malaysia tidak ditanggapi. Juara Piala AFF tahun 2010 Malaysia lebih memilih melawan Cape Verde ranking 72 FIFA daripada bertanding melawan Timnas Indonesia yang belum pernah juara Piala AFF. Tetapi saat ini sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditolak Malaysia, Timnas Indonesia tidak berkecil hati karena tinggal memilih uji coba pertandingan persahabatan melawan Rusia atau Uruguay. Ya, setelah Rusia, baru-baru ini pemerintah Uruguay melalui duta besarnya untuk Indonesia Cristina Gonzalez menyatakan minat kuat untuk menggelar pertandingan uji coba melawan Timnas Indonesia. Negara Amerika Selatan yang berada di peringkat 13 dunia itu membuka peluang untuk bertanding dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. Ini bukan pertama kali Timnas Indonesia bertanding persahabatan melawan Uruguay. Sebelumnya pada tahun 1974 dua kali pertandingan persahabatan dan tahun 2010. Nah sebenarnya kita punya keuntungan tersendiri kalau kita itu jadi lawan Uruguay ketimbang kita lawan Malaysia sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari ranking FIFA, jelas Uruguay ada di peringkat 13. Nah kalau misalkan kita berhasil menahan imbang Uruguay ataupun kita mengalahkan Uruguay dan laga antara Indonesia lawan Uruguay itu masuk ke dalam kalender FIFA Matchday, maka bisa jadi poinnya Indonesia itu akan semakin bertambah ketimbang kita lawan Malaysia yang hanya penuh gengsi, tetapi kalaupun kita mengalahkan mereka mungkin poin kita hanya bertambah sedikit. Tapi kalau misalkan kita lawan Uruguay, bisa jadi poin kita lebih tinggi, lebih besar dan berpeluang untuk naik peringkat. Nah kalau misalkan ini terjadi, ini sangat bagus sekali untuk mengangkat performa Indonesia. Tidak hanya itu sebenarnya sih, tetapi mengangkat mentalnya anak-anak Indonesia bagaimana berhadapan dengan pemain-pemain yang notabene bermain di Liga Top Eropa. Seperti ada Federico Valverde yang bermain di Real Madrid, kemudian ada Darwin Núñez yang bermain di Liverpool. Nah, nama-nama besar ini ditambah dengan nama-nama yang lain, saya pikir bisa mengangkat performa tim Indonesia, anak-anak Indonesia ketika berhadapan dengan mereka. Nah, sebenarnya itu yang diharapkan kalau misalkan ini terjadi. Tapi kabarnya Malaysia itu tidak merespon surat dari PSSI. Padahal Pak Erick Thohir sendiri, ini resmi loh, Pak Erick Thohir bilang kalau dia kangen gitu supaya Indonesia bisa bertemu dengan Harimau Malaya, dengan Malaysia, karena ini sudah lama nih tidak pernah berjumpa. Terakhir kemarin di tahun 2021 atau 2023 kan kita kasih kalah mereka 4-1. Itu yang membuat Pak Erick Thohir ini kangen gitu. Kita mau uji nyali juga, Pak Erick Thohir bilang, tapi Malaysia lebih memilih untuk lawan Cape Verde gitu karena mereka bilang peringkat FIFA Cape Verde itu lebih tinggi gitu. Itu alasannya. Pemain timnas Indonesia, Tom Hay, resmi berpisah dengan klubnya Almere City. Almere City musim ini terdegradasi ke kasta kedua Liga Belanda. Tom Hay hanya mencetak 2 assist bersama Almere City musim ini. Menurut kalian kemana Tom Hay cocoknya melanjutkan karir sepak bolanya setelah hengkang dari Almere City? Intinya begini, Tom Hay ini kan pemain andalannya timnas Indonesia, salah satu motor serangan dari lini tengah. Nah, kalau kita lihat performanya dia selama ini, saya pikir ya cukup bagus, cukup stabil, ya kan. Kalau misalkan dia itu berkarir, janganlah berkarir di Asia, masih terlalu muda. Dan ya di profesor ini saya pikir kalaupun dia bermain di Asia, kemungkinan besar ya kalau di Jepang ataupun Korea, negara-negara ini tidak punya, kurang bersahabat ya dengan pemain-pemain Indonesia, karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya. Kayak seperti Indonesia tidak punya tempat di situ. Tapi kalau misalkan dia tetap berkarir di Belanda ataupun Belgia ataupun Jerman, saya pikir Tom Hay ini ya salah satu asetnya timnas Indonesia. Dan kalau dia tetap berkarir di luar, maka ya tidak ada penurunan karir. Tapi kalau dia ke Asia, nah sudah selesai itu. Selesai. Baru buka setengah jam, tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Cina langsung ludes. Sekitar 70.000 kursi di SUGBK hampir habis diserbu fans Garuda. Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan 80% tiket sold out dalam hitungan jam lewat Livin Mandiri. Padahal pertandingan kurang sebulan lagi, tiket Timnas langsung hampir habis. Demam bola fans Garuda sudah tak terbendung lagi. Aroma atmosfer Stadion SUGBK sudah mulai memanas. Siap-siap tanggal 5 Juni nanti Stadion GBK menjadi lautan Garuda merah putih. Antusiasme fans Timnas Indonesia sudah seperti final menuju Piala Dunia.
yang ditunggu-tunggu itu bagaimana sih pivot keren lagi? Apakah masih ada nanti ketika kita lawan Cina atau tidak ada? Tapi saya sih yakin pasti ada dari Ultras ataupun La Grande Indonesia, basis supporter fanatik terbesar di Indonesia. Jadi saya pikir itu yang paling ditunggu-tunggu oleh semua netizen, dan ya, euforianya itu kita ditambah dengan malam Idul Adha. Jadi mungkin kita bisa menambah semangat kita untuk bermain lebih bagus lagi, karena ketika kita menang lawan Cina nanti, maka kita bisa merayakannya dengan ya, caranya kita masing-masing dengan luar biasa, dan kita harap harus dapat 3 poin, karena 3 poin itu harga mati nanti lawan Cina. Inilah kekurangan sepak bola Indonesia menurut Luis Milla. Seperti yang kita tahu, Luis Milla pernah menjadi pelatih timnas Indonesia selama 1,5 tahun. Selama itu pula, pelatih asal Spanyol tersebut telah mengevaluasi apa yang jadi kekurangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, ada 3 kekurangan yang dimiliki sepak bola Indonesia, yaitu pelatih, fasilitas, serta kompetisi yang kurang berkualitas. Jika 3 faktor ini diperbaiki, maka tak menutup kemungkinan sepak bola Indonesia akan bisa lebih berkembang. Lantas, apakah kamu sependapat dengan Luis Milla? Iya, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus sependapat dengan Luis Milla, karena memang itu fakta yang terjadi sekarang ini. Fasilitas, bukan hanya fasilitas sebenarnya, tapi infrastruktur, kemudian sumber daya manusia soal sepak bola, pemikiran mindsetnya itu masih kurang. Bukan berarti kita terlalu kampungan, tidak, tapi masih kurang. Artinya harus diperbaiki lagi, harus ada evaluasi besar-besaran supaya apa? Supaya sepak bola kita setidaknya lebih maju dari negara-negara tetangga kita. Kalau kita bicara soal liga, kalah kita men. Bahkan dari Kamboja kita kalah. Nah itu yang menjadi perhatian khusus, harusnya menjadi perhatian khususnya PSSI. Oke, mungkin sekarang sepak bola Indonesia tertolong dari timnas, yaitu salah satu yang menolong timnas sepak bola Indonesia itu timnas. Jadi kalau mau dilihat dari sisi yang berbeda, katakanlah itu dari liga, maka kita masih kurang sekali. Nah, kenapa liga itu penting sekali? Karena dari liga inilah melahirkan pemain-pemain baru yang bisa membela timnas Indonesia ke depannya, yang bisa diorbitkan ke level yang lebih tinggi. Kira-kira begitu. Jelang menghadapi partai penting melawan Cina dan Jepang, timnas Indonesia pun mendapat sedikit angin segar dari tim naga yang bakal dijamu pada 5 Juni. Skuad racikan Branko Ivankovic tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh sebab sejumlah punggawa andalannya harus menepi dari lapangan. Salah satu yang paling disorot ialah ketiadaan bek muda Jiang Shenglong. Pesepak bola berusia 24 tahun tak bisa ikut laga tanda melawan skuad Garuda sebab diganggu cedera. Apesnya lagi, Jiang Shenglong tak akan jadi satu-satunya nama yang absen dari skuad racikan Ivankovic. Pemain sayap Shiweneng juga dipastikan tak bisa tampil menghadapi skuad Garuda, lantaran dia terkena hukuman skorsing 1 pertandingan akibat akumulasi kartu kuning. Sementara itu, Lin Liangming juga dicoret dari skuad untuk 2 laga melawan Australia dan Indonesia usai sempat dikenai kartu merah langsung ketika memperkuat timnya saat pertandingan melawan Arab Saudi Maret lalu. Sebenarnya begini, Cina ini tidak lebih bagus dari timnas Indonesia secara taktikal atau permainan. Karena kita lihat di pertandingan awal kita itu mampu sekali untuk mendominasi pertandingan loh. Kita yang memegang kendali pertandingan. Ya walaupun pelatih waktu itu masih Sintayong. Tapi dengan tambahan pemain baru, Joy Pelupesi, kemudian ada Ole Romeni, Kevin Dix, saya pikir nantinya tanggal 5 mungkin ada perbedaan soal taktikal, apalagi dilatih sama Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lansat. Saya pikir timnas Indonesia akan lebih mendominasi. Karena ketika kita bermain di Cina, kita tuh sangat-sangat mendominasi pertandingan. Walaupun kita kalah secara hasil pertandingan, tetapi kalau kita lihat dari strategi segala macam, gitu kita unggul loh, kita menang. Hanya saja kita kalah dalam mencetak gol gitu. Tapi saya sih yakin nanti tanggal 5 kita bisa menang lawan Cina. Karena kalau kita lihat dari semua kualitas pemain yang ada, mustahil rasanya kalau kita bisa kalah begitu. Mustahil rasanya kalau kita kalah dari Cina nantinya. Sangat-sangat mustahil gitu. Dengan tambahan pemain-pemain yang kalau mau kita lihat luar biasa gitu. Ditambah di tengah itu ada Joy Pelupesi, tandemnya Tom Hai yang kalau kita lihat waktu lawan Bahrain itu luar biasa sekali mereka berdua di tengah. Jadi ya lawan Cina, ya seperti saya bilang, mustahil kita bisa kalah. Mustahil.
Messi Hilgers cedera lagi. Kenapa sih selalu aja ada halangannya? Kalau dibilang nggak niat bela timnas Indonesia, nggak mungkin juga kan? Baru juga Garuda calling, udah absen aja. Messi Hilgers dikabarkan cedera. Saat laga SC20 lawan Ajax, cedera otot paha bikin Hilgers kemungkinan absen bermain di GBK. Tapi nggak apa-apa, kita punya Rizky Ridho dan Justin Hubner yang bisa melengkapi JHS untuk menjaga gawangnya si Martin Paes. Kalau ngarepin Messi Hilgers sama comebacknya Elkan Bagot mah, mending tidur aja, gak usah banyak harap kali ya. Ya kita mengharapkan Messi Hilgers, untuk bermain di lini belakang bersama JHS, Rizky Ridho atau Justin Hubner. Tinggal dipasang nih sama Kluivert, mana yang paling cocok. Tapi kalau kita lihat memang antara Messi Hilgers, JHS, Rizky Ridho, 3 pemain ini sebenarnya mereka ini tiga-tiga bagus sekali. Jujur saja sangat-sangat bagus sekali. Cuma ada satu kendalanya. Messi Hilgers chemistry-nya belum dapat dengan JHS, Rizky Ridho ataupun Justin Hubner. Ada alasannya, bukan tanpa alasan. Bukan berarti Messi Hilgers ini ketika bermain untuk timnas dia bapuk, jelek, tidak. Dia ini pemain yang sangat-sangat bagus, kan terbukti dia menjadi salah satu pilihan utama di FC20. Kenapa di timnas dia tuh jelek sekali gitu? Bukan jelek tapi tidak terlalu bagus seperti ketika dia main di FC20 karena dia chemistry-nya belum dapat. Kalau kita lihat Rizky Ridho, Justin Hubner sama JHS, mereka 3 ini sudah bermain cukup lama. Main bersama itu cukup lama. Jadi wajar kalau mereka 3 ini mainnya itu bagus sekali. Chemistry-nya dapat. Nah, kalau kita lihat dengan Messi Hilgers ini baru bergabung sama-sama dengan Eliano Renders. Jadi wajar kalau dia belum dapat chemistry dengan JHS, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Nah, semoga kedepannya kalau dia bermain lebih lama lagi dengan timnas, semakin dipercaya sama Patrick Kluivert, ya kita harap mereka punya chemistry yang sama. Jadi di belakang itu kita tidak kurang. Ketika Messi Hilgers cedera kan ada Ridho, ada Justin, dengan J kan, atau salah satu dari antara mereka cedera kan ada Messi Hilgers atau ada Jordi. Kita sih harapnya gitu. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Kita harap tanggal 5 Indonesia dapat 3 poin karena 3 poin harga mati ketika kita lawan Cina. Dan kalau kita dapat 3 poin, napas kita semakin panjang lagi. Harapan kita ada lagi untuk bermain di Piala Dunia walaupun elektronik 4, dan ya kita doakan semoga bisa dapat 3 poin. Itu harapan kita. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe. Thank you.